Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wayan Farel Nikolas Sadewa dari Universitas Udayana, jurusan Informatika, kelas F, dengan NIM 2208561. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan sistem operasi dan struktur sistem komputer dari mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Idewo Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Langsung saja kita ke video pembahasan. Nah, pada video kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Yang kedua, contoh-contoh sistem operasi. Yang ketiga, fungsi sistem operasi. Yang keempat, jenis-jenis sistem operasi. Dan juga struktur sistem komputer. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system yaitu adalah sebuah perantara di antara user dan komputer dan mengelola software hardware dari komputer tersebut. Contohnya, contoh-contoh sistem operasi ini harusnya kalian sudah tidak asing karena sampai sekarang juga masih sering terdengar. Yang pertama ada Android yang dikembangkan oleh Google untuk smartphone dan tablet. Ada juga Linux yang bersifat open source dan populer di kalangan developer dan juga sistem administrator. Ada juga macOS yang dikembangkan oleh Apple untuk laptop-laptop mereka seperti MacBook. Nah, dan juga ada Windows yang saya gunakan saat ini yang dikembangkan oleh Microsoft dan sangat populer hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari sistem operasi. Nah, sebenarnya apa aja sih sebenarnya fungsi dari sistem operasi? Fungsi sistem operasi ada banyak, yaitu sebagai manajemen memori, manajemen proses, antar muka pengguna, atau user interface, keamanan sistem dari komputer tersebut, manajemen driver, dan manajemen sumber daya dari komputer tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis sistem operasi. Tentu saja sistem operasi itu tidak hanya cuma satu, jadi ada berbagai jenisnya. Nah, yang pertama ada time sharing OS yang menjalankan beberapa aplikasi secara sekaligus dan hanya dapat digunakan oleh satu user. Contohnya seperti Windows, macOS, Linux. Nah, dan ada juga batch OS yang membuat pekerjaan di dalam komputer dikirimkan dalam bentuk berkelompok atau biasa disebut dengan batch. Contohnya Amazon Web Service. Yang ketiga ada distributed OS atau sistem operasi yang terdistribusi yang mengelola sekumpulan komputer dan prosesor yang berbeda-beda yang terhubung dalam satu jaringan. Contohnya Chorus. Selanjutnya ada juga network OS yang dibuat untuk menjalankan sebuah server pada sistem user. Contohnya Microsoft LAN Manager. Ada juga mobile OS, yaitu seperti sistem operasi yang dirancang untuk perangkat mobile seperti pada handphone. Contohnya iOS dan juga Android. Dan ada juga real-time OS. Real-time OS adalah sistem operasi yang memproses data yang masuk dengan waktu yang singkat dan tanpa penundaan buffer. Karena itu, dia biasanya digunakan sebagai sistem operasi yang digunakan untuk air traffic control ataupun autopilot sistem di pesawat. Nah, setelah membahas sistem operasi, kali ini kita akan membahas struktur dari sistem komputer. Karena sistem operasi adalah salah satu bagian dari sistem komputer. Jadi, pada struktur sistem komputer dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras yang berbentuk fisik dan dapat dioperasikan secara langsung. Contohnya perangkat input-output dan juga CPU. Dan juga ada application program, yaitu adalah software yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya seperti video game, web browser, dan compiler. Yang ketiga ada sistem operasi, yaitu sebuah program yang mengelola hardware dan software pada sebuah komputer. Nah, dan ada juga user yang dapat merujuk pada kita, yaitu seorang manusia yang menjalankan komputer tersebut ataupun aplikasi yang dijalankan oleh sistem operasi.
Nah, setelah kita membahas struktur sistem komputer, kita sudah mencapai akhir dari video ini. Nah, kesimpulannya, sistem operasi atau operating system merupakan pengelola antara hardware dan software pada komputer. Hardware adalah perangkat keras yang dapat dioperasikan secara langsung. Application program merupakan program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komputer. Komponen-komponen tersebut bekerja sama dalam struktur sistem komputer yang bekerja sama untuk menciptakan sebuah sistem komputer yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan pengguna. Pada akhir video, saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini dapat membantu kalian untuk mempelajari apa itu sistem operasi dan struktur sistem komputer. Semoga kita dapat bertemu pada kesempatan lain. Terima kasih dan sampai jumpa.